Mulai, gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mobile game dengan membuat game survival. Ya, di sini di bawah ini ada nama-nama kelompok kami. Next dong. Pembuatan mobile game tentang survival. 1. Pendahuluan. 2. Landasan teori. 3. Pembahasan. 4. Kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang. Mobile game sebagai bagian dari perkembangan era informasi ini merupakan salah satu media informasi yang kontroversial. Granik dan kawan-kawan 2014 berpendapat bahwa game sering dikaitkan dengan perilaku buruk penggunanya, seperti kecanduan berlebihan dalam bermain game maupun kekerasan yang disinyalir akibat dari bermain game bertemakan kekerasan. Padahal ada banyak keuntungan yang bisa didapat dari bermain game, yang mengutamakan fitur sosial yang menghargai kerjasama yang efektif, saling mendukung dan saling menolong satu sama lain dapat mendorong kemampuan sosial pemainnya. Menurut Dr. Conrad 2015, kecanduan game mengacu kepada suatu tindakan bermain game berlebihan yang tidak sehat. Pemain yang kecanduan seringkali mengasingkan diri dari orang lain, mengabaikan tanggung jawab yang lebih penting, dan biasanya berobsesi untuk memperoleh status atau ranking atau pencapaian yang lebih tinggi dalam permainan favoritnya. Perumusan masalah. Hampir semua masyarakat yang banyak menyukai game, banyak sekali yang mempunyai performa yang kurang enak dilihat, seperti game survival, FPS, RPG, Battle Royale, petualangan, dan masih banyak yang lainnya. Di sini kelompok kami akan membuat game yang menarik untuk dimainkan. Kami akan membuat game survival dengan petualangan yang sangat seru. Tujuan penulisan. Untuk memenuhi tugas mobile game, untuk menambah ilmu dalam mengembangkan pembelajaran mobile game, menambah wawasan tentang pembelajaran mobile game, dan menggunakan ilmu yang didapatnya untuk kepentingan yang positif. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya ada landasan teori. Pengertian game. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, game diartikan sebagai permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain dan juga bagian dari permainan, keduanya saling berhubungan. Permainan adalah kegiatan yang kompleks yang di dalamnya terdapat peraturan, play, dan budaya. Sebuah permainan adalah sebuah sistem di mana pemain terlibat dalam konflik buatan. Di sini pemain berinteraksi dengan sistem dan konflik dalam permainan merupakan rekayasa atau buatan. Dalam permainan terdapat peraturan yang bertujuan untuk membatasi perilaku pemain dan menentukan permainan. Game bertujuan untuk menghibur. Biasanya game banyak disukai oleh anak-anak hingga orang dewasa. Game sebenarnya penting untuk perkembangan otak, untuk meningkatkan konsentrasi dan melatih untuk memecahkan masalah dengan tepat dan cepat. Karena dalam game terdapat berbagai konflik atau masalah yang menuntut kita untuk menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Tetapi game juga bisa merugikan karena apabila kita sudah kecanduan game, kita akan lupa waktu dan akan mengganggu kegiatan atau aktivitas yang sedang kita lakukan. Next. Pengertian mobile game. Mobile game adalah game yang diciptakan dengan size kilobyte, megabyte, gigabyte yang berukuran kecil untuk diciptakan di mobile atau telepon.
dengan berbagai macam genre gamenya seperti survival, FPS, RPG, Battle Royale, petualangan, dan masih banyak yang lainnya yang bisa di-download melalui Play Store untuk HP Android dan App Store untuk Apple Phone. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian Unity. Di sini pengertian Unity merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mengembangkan game multi platform yang didesain untuk mudah digunakan. Unity itu bagus dan penuh perpaduan dengan aplikasi yang profesional. Editor pada Unity dibuat dengan user interface yang sederhana. Editor ini dibuat setelah ribuan jam, yang mana telah dihabiskan untuk membuatnya menjadi nomor 1 dalam urutan ranking teratas untuk editor game. Grafis pada Unity dibuat dengan grafis tingkat tinggi untuk OpenGL dan DirectX. Unity mendukung semua format file, terutamanya format umum seperti format dari art application. Unity cocok dengan versi 64 bit dan dapat beroperasi pada Mac OS X dan Windows dapat menghasilkan game untuk Mac, Windows, Wii, iPhone, iPad, dan Android. Pengertian JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum. Dalam arti, bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi, misalnya untuk pemrograman server set pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game, dan sebagainya. Selain itu, JavaScript juga bahasa pemrograman yang berorientasi objek. Jadi JavaScript juga mengusung konsep objek seperti inheritance, class, polymorphism, dan encapsulation. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Ananto. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan Unity 3D. Pertama kelebihan. 1. Gratis. Tidak perlu mengeluarkan biaya. Cukup dengan Unity versi free, Personal Edition, maka kita sudah bisa membuat karya game. Kedua, cross platform. Artinya project game dapat dirilis ke berbagai platform terkenal. 3. UI yang ditawarkan cukup user friendly sehingga cocok untuk pemula. 4. Banyak fitur yang ditawarkan. Kelima, dokumentasi atau tutorial juga banyak dan gratis untuk dipelajari secara resmi dari Unity. Silakan Anda mengunjungi situs dokumentasi resminya. 6. Memiliki aset store di mana kita dapat mencari aset 2D atau 3D gratis maupun berbayar. Ketujuh, mempunyai text editor bernama MonoDeveloper, mirip seperti Visual Code. MonoDeveloper ini dapat digunakan untuk coding game dan sudah terintegrasi langsung ke Unity Engine. Kedelapan, ringan, yakni bisa dijalankan di PC yang tidak terlalu high spec atau bisa dibilang spek yang tinggi. 9. Proses desain level game menjadi lebih mudah. Unity menawarkan banyak alat dan desain level game seperti Trend Editor, Responsive UI Editor, dan masih banyak lagi. Kekurangan. 1. Butuh penyesuaian yang agak kompleks pada saat ingin mengembangkan game 2D tanpa bantuan plugin. Kedua, perlu penyesuaian mengikuti gaya komponen base. Ketiga, cache memori yang digunakan terlalu banyak. Fitur-fitur dalam Unity. 1. Rendering. Kedua, stretching. Ketiga, asset tracking. Keempat, platform. Kelima, asset store. Keenam,
Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fahri. Ya, dalam pembahasan di sini ada script di mana yaitu ada Advanced AI. Sini terdapat codingan dengan menggunakan JavaScript, yaitu ada variable distance, variable target, ada variable look at distance, var chase range, variable attack range, variable move speed, variable dumping, variable attack repeat time, variable dynamic, ada variable controller, variable gravity, dan yang lainnya. Nah, lanjutan di script Advanced AI. Berikut codingannya. Kedua yaitu ada audio zone. Berikut codingannya. Ada ketiga Neo Melee System dan beserta codingannya. Lanjutan dari Melee System. Keempat ada musuh logic. 5 player logic. Keenam terdapat di in-game-nya seperti gambar ini, di mana kita menggunakan FPP yaitu dengan pedang untuk membunuh musuh. Dan bagian terakhir ada animator. Berikut saya akan masuk ke dalam Unity-nya, project yang kami buat. Nah, di sini terdapat ada scan yang kami buat, itu terdapat ada player, musuh, set itu rumah, terrain untuk membuat gunung-gunung beserta pijakannya. Langsung saja kita run. Nah, berikut tampilannya seperti ini. Kita maju, samping. Nah, apabila hit, animatornya akan jalan. Kita akan menghit musuh. Mati. Kemudian di sini ada rumah. Nah, kurang lebih seperti ini project yang kami buat. Oke, kalau terus di bagian animator, sini kami buat ini, dimana ada idle, run, idle with weapon, swing 1, swing 2, hit 1, hit 2, dimana ini untuk membuat animasi tangannya bergerak, berlari, dan lompat. Oke, di bagian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam pembuatan game FPP Survival ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan hiburan yang menarik dan berdaya guna. Sebagai akhir laporan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi game survival ini dapat membantu membuka pikiran dalam memecahkan suatu masalah. 2. Aplikasi game survival ini dapat digunakan sebagai media untuk mengisi waktu luang. Saran, game FPP survival ini semoga bisa lebih dikembangkan lagi agar menjadi
permainan yang menyenangkan dan lebih menarik. Itu saja presentasi yang kami sampaikan. Bila ada yang bertanya, bisa di WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.